الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Para pemirsa YouTube TV Baitur Rahman di mana saja Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua, memberikan kesempatan terbaik untuk kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman maupun di masjid-masjid yang lain, juga di menasah-menasah dan tempat-tempat salat yang telah tersedia. Mudah-mudahan Allah menerima amalan baik kita, menambah amal salih kita, dan amal salihnya yang bermanfaat di saat kita berada di alam barzakh. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, dalam hal ini istrinya yang tercinta, yang sering disebut-sebut sehingga istri yang lain seperti cemburu kepada Khadijah Al-Kubra. Kepada para sahabat yang telah berjuang mati-matian membela agama Islam, kepada para ulama yang telah menjelaskan ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat mengerti apa dimaksud dari ajaran agama yang kita anut ini. Marilah kita berdoa semoga kita selalu berada dalam keadaan baik di dunia dan baik pula di akhirat kelak. Sejarah memberitahukan kepada kita bahawa kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencapai titik-titik yang menegangkan ketika Khadijah Al-Kubra wafat. Karena Khadijah seorang perempuan yang kaya dan disegani oleh orang lain, membela suaminya.
Ketika baginda Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, dia tidak mengadu kepada siapapun. Dia langsung pulang ke rumah. Dia bilang kepada istrinya yang tercinta Khadijatul Kubra, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni," sampai 3 kali. Selimutilah aku, selimutilah aku, dan selimutilah aku. Padahal beliau baru pulang dari Gua Hira. Kan banyak orang yang bertemu di jalan, banyak orang yang dikenal. Rasulullah dikenal orang Al-Amin, yang jujur. Orang suka kepadanya, tapi dia tidak pulang ke rumah. Jumpai istrinya, "Zammiluni, selimutilah aku." Istri yang baik tidak menanya, "Kenapa aku selimuti engkau? Kenapa? Kenapa?" Tidak kenapa. Dia langsung menyelimuti suaminya. Bukan seperti sementara istri di saat suami pulang dari kantor, "Aku ini gemetar," baru dimarahin oleh kepala kantor. Langsung ditanya, "Apa kesalahanmu?" Begini, begitu. Diskusi dulu. Ini enggak. Dan langsung menyelimuti suaminya. Hal itu masih belum cukup untuk menguji Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam ini. Abu Talib dipanggil pulang oleh Allah. Padahal Abu Talib membela kemanakannya. Muhammad, ketika orang Quraisy berkata, "Abu Talib, kemanakanmu itu mau apa ya? Mau bulan? Mau matahari? Mau istri yang cantik? Mau harta?" Dia tidak mau itu. Bahkan Rasulullah berkata kepada Abu Talib, "Kalau diletakkan kepadaku bulan dan matahari untuk aku berhenti dari berdakwah ini, aku tidak akan berhenti." Abu Talib membela kemanakannya. Dia juga dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa lagi dia mengadu? Khadijah tidak ada, Abu Talib juga tidak ada. Kemana dia mengadu? Disitulah terjadinya Isra dan Mi'raj. Dipanggil oleh Allah, langsung menghadapnya. Subhanalladzi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu ayat pertama dari surat Al-Isra. Karena kita setiap malam Sabtu menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan memahaminya sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Maha suci Allah. Surah ini dimulai dengan Subhana, Maha suci. Kenapa disebut Maha suci? Karena pekerjaan yang terjadi sesuai itu seperti tidak masuk akal. Manusia yang ada di muka bumi ini, kecuali siapa? Abu Bakar As-Siddiq
ketika dia dikatakan bahawa Muhammad tadi menceritakan ini. Betul Muhammad yang menceritakan? Betul, saya percaya. Sehingga Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq, maha membenarkan apa yang keluar dari mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sekarang baca 2-3 kali, sekarang kita lebih mudah kita memahaminya karena ada kapal terbang, ada jet, ada pesawat yang cepat, lebih cepat dari suara. Lebih dari itu kita percaya. Tapi kalau kita dulu hidup di zaman unta, diberitahukan Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, bukan satu malam, sebahagian dari malam, dan sudah kembali lagi, pasti kita tidak akan percaya. Alhamdulillah, Allah memberi kehidupan kepada kita di saat kemajuan teknologi demikian maju pesat, sehingga kita dapat memahami apa yang terkandung dari surat Al-Isra ayat pertama tadi. Jadi Isra dan Mi'raj, mula-mula orang bingung menerimanya, tapi setelah dikaji menurut perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, kalau saya dibilang tadi malam saya di Jakarta misalnya, hari ini saya sudah di sini, orang percaya saja. Bahkan seekor nyamuk, kalau dia hinggap pada baju seseorang dari Jakarta sampai ke Dan Bintang, waktu orang itu turun, nyamuk itu tinggal saja di pesawat, naik orang lain, hinggap lagi di pesawat, di baju orang lain. Waktu dia turun di Jakarta, dia bilang, aku baru sampai dari Aceh. Nyamuk lain akan bertanya, hai kibaga ponyo udara geho, mana mungkin? Rupanya ada pesawat yang menghantar dia. Asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Siapa yang memperjalankan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat kedua, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila. Kami berikan kepada Nabi Musa kitab. Semua orang tahu kitab yang diberikan kepada Nabi Musa bernama kitab Taurat. Jadi apa hubungan antara ayat pertama dengan ayat kedua? Sekarang ahli-ahli tafsir, kita mengikuti saja alur tafsir yang berkembang sekarang. Mereka mencari hubungan dari satu ayat dengan ayat selanjutnya, itu munasabah namanya. Bukan sembarang orang bisa mencari titik persamaan. Kenapa sesudah ayat
tentang Isra dan Mi'raj, ada ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa yang diberikan kepadanya kitab Taurat. Para ahli mengatakan kitab yang turun dari Allah, baik yang dialamatkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain, semuanya berisi tentang ketauhidan. Semua agama yang turun dari Allah itu tauhid. Hanya Allah yang kita sembah, yang lain tidak perlu kita sembah. Karena selain Allah itu makhluk semuanya yang diciptakan oleh Allah. Itu apa kita sembah dia? Nah, sembah Khaliq, pencipta. Dialah yang mengatur dunia ini. Dia itu tidak banyak, hanya esa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tuhan itu dia terus mengatur bumi ini. Kalau ada Tuhan lain yang mengatur juga, pengaturannya berbeda. Tuhan lain ingin matahari terbit dari barat ke timur. Ada beberapa Tuhan ingin terbit dari selatan ke utara. Kacaulah dunia ini. Yang mengatur dunia ini hanya Tuhan Esa. Qul huwallahu ahad. Dianya itu Esa. Laukana, ada ayat Quran mengatakan kalau ada Tuhan yang di bumi ini dua orang, la fasadata, dia akan hancur. Jadi Taurat dengan Quran sama, hanya nanti ada perbedaannya. Dan kita cari dulu titik persamaannya. Yang turunkan Taurat, dialah yang turunkan Al-Quran. Tapi alamat Taurat kepada Musa, alamat Al-Quran kepada umat manusia seluruhnya sesudah umat Nabi Isa alaihissalam. Waja'alnahu hudan li bani Israel. Dia hanya khusus Quran itu hudan, petunjuk kepada Bani Israel. Beda dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas. Menjadi petunjuk pada seluruh umat manusia. Dari sini jelas hudan li bani Israel. Jadi Nabi dihibur karena wafatnya Khadijah dan meninggalnya Abu Talib. Dia ceritakan tentang bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh nabi-nabi sebelumnya, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana susahnya Nabi Musa mengatur Bani Israel. Jadi Nabi Muhammad jangan berputus asa, karena keras kepalanya orang Quraisy. Bahkan pada malam Nabi berhijrah ke Madinah, mereka sebelumnya
mungkin beberapa hari sebelumnya sudah bermufakat di An-Nadwa, sebuah tempat permufakatan mereka orang Quraisy memanggil semua kabilah. Ini bagaimana? Makin lama dakwah Muhammad makin berkembang. Bagaimana kita hadapi ini? Akhirnya mereka mengambil keputusan, biar kita ambil setiap pemuda untuk berkumpul dekat rumah Muhammad. Kemudian mereka akan membunuh Muhammad sehingga keluarga Muhammad tidak bisa menuntut bela, karena semuanya ikut membunuhnya. Itu beratnya Rasulullah menghadapi orang Quraisy. Sejarah memberitahukan kepada kita bagaimana beratnya Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Jadi ada titik-titik persamaan. Di sinilah kalau tadi diberi kesempatan untuk naik ke Sidratil Muntaha untuk menerima ibadah salat, mereka diberikan kitab suci. Yang satu namanya At-Taurah, yang satu lagi namanya Al-Quran. Yang satu menjadi hudan li Bani Israel, yang satu lagi hudan linnas, petunjuk kepada umat manusia. Tidak ada kitab suci yang lain selain Al-Quran yang bisa menggantikan Al-Quranul Karim. Orang Arab kalau datang ke Aceh, dengar bacaan orang Aceh, bagus sekali katanya. Mengikuti tajwid, mengikuti nagam lagu yang ada di negara Arab. Bagaimana mereka bisa? Apakah mereka itu bisa bahasa Arab? Ada yang menjawab tidak. Coba dekati itu kali itu, coba ngomong bahasa Arab, pasti enggak dijawab, karena enggak bisa dia bahasa Arab. Bahasa Arab itu untuk kita mempelajarinya bukan mudah. Berapa banyak anak-anak kita yang belajar, menghabiskan waktu, hari dan sebagainya, belum juga bisa. Tapi dalam baca Quran, banyak qari-qari kita yang pintar membaca Al-Quranul Karim, padahal bahasa Arabnya itu tidak sebagus orang yang bisa bahasa Arab. Jadi hubungan ayat pertama dengan ayat kedua adalah Allah menghibur Nabi Muhammad SAW. Tidak usah gentar kalau kita menghadapi tantangan kita berdakwah. Nabi Musa sebelumnya sudah pernah menghadapinya dan akhirnya dia sukses. Rasulullah juga menghadapi, akhirnya dia sukses. Kita pendakwah kecil-kecil ini, kita menghadapinya, mudah-mudahan kita sukses juga. Alla tattakhizu min duni wakila.
Jangan kamu ambil selain aku. Siapa aku itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil Allah yang mengatur dunia ini. Seolah-olah Allah tidak bisa mengatur kalau tidak ada wakilnya. Jangan syirik, jangan sekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu mempersekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Ajaran yang diajarkan kepada anak Luqman bermanfaat untuk umat manusia, sehingga dia sampai hari ini termaktub dalam Al-Quranul Karim. Mari kita baca dan mari kita pahami bagaimana Luqman menasihati anaknya. Bahkan diandaikan kalau ada dua orang tua yang mengajarkan syirik kepada anaknya, bagaimana sikap anaknya? Apa dia akan menampar kedua orang tuanya? Jangan. La tuti'ahuma, jangan ikut saja. Jangan ikut. Disuruh sembah patung, jangan sembah patung. Sembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita salat tadi, itu dari mana kita tahu? Dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberitahukan kepada kita? Para ulama. Di mana tertulis? Dalam kitab-kitab suci. Tertulis dengan bahasa Arab. Kita tidak bisa bahasa Arab, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hanya kita saja yang malas. Sudah diterjemahkan, tidak kita mau membacanya. Malas. Kita habiskan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Padahal kalau kita baca buku berbahasa Indonesia, tidak paham, kita tanya pada orang yang paham dengan kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang pintar, mereka akan memberitahukan. Dan orang pintar itu kalau tanya, mereka tidak akan minta uang. Kasih uang dulu 10 juta baru saya beritahukan. Tidak. Kita tanya, langsung diberitahukan. Beginilah murahnya ilmu. Tapi kita tidak mau mengambil ilmu yang murah itu. Jadi, hubungan ayat pertama dengan ayat kedua telah kita selesaikan pada malam ini. Hubungan antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW ada titik persamaan dan ada pula titik perbedaan. Persamaannya sama-sama firman Allah. Persamaannya, perbedaannya, kalau Taurat hanya petunjuk kepada Bani Israel, sementara Al-Quran petunjuk untuk semua umat manusia, baik di Arab, di Aceh, di Amerika, atau di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya-Allah kita akan menjadi penghuni surga Jannatul Ma'in. Wassalamualaikum